Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, SDN 1 Dirjo Kecamatan Jabung yang Bapak banggakan, kembali kita melanjutkan materi pesantren kilat yang diadakan secara online, dan kita akan belajar selanjutnya adalah terkait dengan keutamaan sholat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan semuanya ya, bisa beraktivitas, bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, sholat adalah suatu amalan yang sangat utama yang diperintahkan dalam agama Islam kepada kita semuanya. Tentunya kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Lebih-lebih anak-anak yang khusus kelas 4 dan kelas 5 itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kewajiban sholat itu diperuntukkan bagi yang pertama adalah beragama Islam, kemudian baligh, berakal, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, kemudian yang namanya sholat itu sesuatu ibadah yang harus dikerjakan kepada kita itu dengan kondisi apapun kita wajib melaksanakannya. Bahkan meskipun kita dalam keadaan sakit pun, selama kita masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas, itu tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan sampai anak-anak banyak bermain dengan kawan-kawan yang lainnya malah nanti melupakan sholat. Keutamaan sholat. Jadi amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Sebagaimana hadis Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Jadi subhanallah, sholat itu amalan yang pertama kali dihisab, ditanyakan. Kalau amalan-amalan yang lainnya itu setelah melaksanakan ibadah sholat ini, makanya wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, apalagi di bulan suci Ramadan. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ada keistimewaan ibadah sholat. Salah satunya adalah keistimewaan ibadah sholat itu yang pertama adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, keistimewaan ibadah sholat yang kedua, amalan yang paling utama. Sebagaimana hadis Nabi, ayyul amalil afdal qala as-sholatu ala waqtiha. Amalan apakah yang paling utama itu? Yaitu sholat tepat pada waktunya. Makanya anak-anak, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu kalau bisa itu tepat waktu. Jangan mengundur-mundur. Misalnya sholat duhur, waktu masuk adzan duhur jam 12. Nah, kita bersegera. Kalaupun untuk saat ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid, kita segera untuk melaksanakan sholat meskipun di rumah. Jangan menunda-nunda waktu. Kemudian yang ketiga, keistimewaannya adalah sholat itu bisa menggugurkan dosa. Sebagaimana hadis Nabi, as-sholawatu al-khams wal jum'ah ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza istanaba al-kaba'ir. Sholawat atau sholat 5 waktu, dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah menghapus dosa di antara keduanya itu, apabila meninggalkan dosa besar. Kemudian yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, maka itu akan menjadi cahaya, baik cahaya di dunia ataupun nanti cahaya di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi,
As-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Kemudian yang kelima, keistimewaan ibadah sholat adalah Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Anak-anak yang Bapak katakan, jadi dengan melaksanakan ibadah sholat, insya Allah Allah akan mengangkat derajat bagi pelakunya, kemudian akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan ketika kita melangkahkan dari rumah kita ke tempat ibadah atau ke masjid dengan niat karena Allah, ingin melaksanakan ibadah karena Allah, maka sesungguhnya setiap langkah kita itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan akan menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan sholat, keistimewaan sholat ini bisa memberikan pemahaman dan memantapkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.